Kalau kita yang bisa melihat tidak buta kok sembarangan, males ke masjid, berarti kalah sama orang yang buta. Masya Allah. Bapak Ibu, nyun sewu, setan itu paling tidak suka dengan majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu. Setan itu selalu menggoda bagaimana caranya biar kita tidak jadi ke majelis ilmu, Bapak Ibu. Kenapa? Kok setan menggoda seperti itu? Karena setan tahu kalau orang habis dari majelis ilmu, keimanan dia kepada Allah meningkat. Dan setan tidak suka itu. Makanya setan tuh menggoda Bapak Ibu biar gimana caranya tidak jadi ngaji. Kamu kan capek, nggak usah ngaji. Besok malam Jumat, kenapa? Pon besok kan masih ada. Hari Ahad besok ada pengajian Ahad pagi. Sekarang nggak usah berangkat. Sering betul Bu digoda kayak gitu Bu. Jangankan begitu, kadang-kadang ibu-ibu nyun sewu, ada yang pakai baju biru saja, cari jilbab biru lagi, mboten ketemu, mboten iso ngaji. Digoda betul, gimana caranya nggak jadi ngaji? Sudah sampai di majelis ilmu pun masih digoda terus Bu. Wis ora usah dirungokke, cekelan HP wae, ya. Scroll sana sini, balesi WA, lihat status punya orang, wah macam-macam. Ngobrol sama jejere. Wah niku memang setan tuh begitu. Menggoda kita biar tidak tadi dinaikkan derajat, dihapuskan dosa. Yang kedua Bapak Ibu berbahagia, salawat assalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu, kita harus yakin betul bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua sunnah itu pasti wonten manfaatnya. Nah Bapak Ibu, padahal sunnah itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Perintah-perintah yang berupa sunnah-sunnah yang berupa perintah mungkin sudah sering kita lakukan, meskipun tidak semua, belum semua kita lakukan. Bapak Ibu nyun sewu, yang pernikahannya paling lama pinten tahun nih Bu? Yang sudah nikah yang sudah paling lama berapa tahun nih? Pinten Mbah? 35 tahun pernikahan ya. Nate siram sareng mboten Pak? Mandi bersama istri pernah? Oh kadang. Berapa kali Pak? Selama 5 tahun itu ping pinten? Loh Bapak Ibu siram sareng itu sunnah loh Bapak Ibu. Loh kok? Loh nggih. Rasulullah itu sering siram bersama Ibu Aisyah, sering Bapak Ibu. Pripun? Loh kok guyu niku pripun? Loh niki sunah lho Bu. Nek wonten sing dereng nate siram sareng, mengke ngenjang-enjing siram sareng nggih Pak nggih? Bu nggih. Bapak-bapak nyun sewu. Nate mboten Pak panjenengan tidur di pangkuan ibu? Nate mboten? Mas nate mboten sing pun nikah nih? Nek dereng nate itu sunnah Pak. Tidur di pangkuan istri. Ibu-ibu pernah mboten nyamponi bapake? Oh, sampunan dhewe Pak. Ibu Aisyah niku sering Bapak Ibu nyamponi Rasulullah niku sering. Bahkan ketika nyun sewu Rasulullah sedang iktikaf saja, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kepala beliau dikeluarkan di jendela masjid, Ibu Aisyah nyamponi. Ibu-ibu perlu niki
latihan pripun carane nyamponi bapake tapi kelambine mboten teles. Nah, kayak di salon itu Bu, nggih. Ibu Aisyah melakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu nyun sewu. Tapi kadang-kadang kita sering abai dengan sunnah-sunnah yang berupa larangan. Bapak Ibu biasa dahar toh? Niki wonten snack toh, nggih? Sering ndak Bapak Ibu makan sambil bersandar? Niki sandaran nggih Bu, nggih? Nah, ternyata Rasulullah melarang kita untuk makan sambil bersandar. Sandaran ngeten iki? Nggih. La yakulu muttaqian kata Rasulullah. Janganlah kalian makan sambil bersandar. Kira-kira kenapa kok sampai Rasulullah melarang kita makan sambil bersandar? Bapak Ibu, tubuh kita itu ada dada, ada perut. Sekatnya namanya diafragma. Ketika kita makan sambil bersandar, diafragma kita tuh meregang Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya usus itu tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Oh. Ketika usus itu tidak bisa mencerna makanan dengan baik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usus. Wonten jeleh, kembung, mual, napa melih Bu? Besesek, napa melih? Mules, napa melih? Nggih, poin-poin niku lah nggih, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perut. Bapak Ibu, ada satu sunnah berupa larangan tapi kita sering melakukan. Apa itu? Tidur lagi setelah sholat subuh. Nggih, mboten Pak? Oh nggih. Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Kenapa Rasulullah melarang? Satu, karena ada keberkahan Bapak Ibu. Sampai-sampai Rasulullah itu mendoakan agar kita sebagai umatnya mendapatkan keberkahan itu. Doanya apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Waktu bukur itu kapan sih? Waktu bukur itu setelah subuh sampai terbit matahari. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak hubungannya sama ilmu kedokteran? Kenapa kok sampai Rasulullah melarang kita tidur lagi setelah sholat subuh? Bapak Ibu, tubuh kita ini ada namanya hormon kortisol. Hormon apa? Kortisol. Napa Bu? Pak? Kortisol. Dieling-eling nggih, niki mangke medal teng ujian iki. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Jadi kula panjenengan sebagai manusia itu memang punya potensi untuk stres karena ada hormon kortisol tadi. Nah, hormon kortisol ini bekerja dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Nyun sewu, ini kebalik. Mulai bekerjanya hormon kortisol itu jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Orang-orang yang bangun jam 2 malam, yang bangun jam 3 malam, niku hormon kortisolnya tertekan, tereduksi. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang yang ahli tahajud niku hidupnya tidak gampang stres. Nah, hormon kortisol ini bekerja maksimalnya 2 jam terakhir. Tadi jam berapa? Jam 2 sampai jam 6. 2 jam terakhir berarti jam pinten? Jam 4 sampai jam 6. Kira-kira niku bar duhur napa bar subuh? Bar subuh. Makanya Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Kalau kita tidur lagi setelah sholat subuh, maka hormon kortisol itu niku menumpuk dalam tubuh kita. Makanya Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Pripun Pak ngenjang badhe nyari melih mboten bar sholat subuh Pak?
Baik Bapak Ibu berbahagia, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu terkait dengan terkait dengan 4 rahasia keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak Bapak Ibu. Datas Bapak Ibu berbahagia. Datas Bapak Ibu berbahagia, anak itu di dalam Al-Qur'an itu ada 4 tipologi Bapak Ibu. Ada berapa? 4. Tipologi anak di dalam Al-Qur'an itu ada 4. 1, anak itu sebagai ujian. Surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi cobaan, bisa menjadi ujian. Wallahu indahu ajrun adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Terus Bapak Ibu berbahagia, tipe pertama anak itu anak sebagai ujian. Ketika suami istri itu menikah, sudah jadi pasangan suami istri, tentunya mendambakan anak. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu nyun sewu, ada orang yang cepat diparingi putra, ada orang yang lama dikasih anak. Gimana? Itu semua ujian Bapak Ibu. Baik yang cepat maupun yang lambat itu semua ujian. Ketika sudah lahir pun anak ini menjadi ujian bagi orang tuanya. Kita sebagai orang tuanya itu bisa nggak mendidik anak dengan benar atau tidak? Atau anak ini nyuwun sewu, apa yang dia lakukan bisa nggak merusak nama baik kita sebagai orang tua? Ini sebagai ujian Bapak Ibu. Tipologi yang kedua Bapak Ibu, anak itu sebagai perhiasan hidup. Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, tipologi anak yang kedua ini, anak itu menjadi perhiasan hidup kita Bapak Ibu. Nek duwe anak pinter niku seneng mboten? Seneng. Wabeh dicerita-ceritake, nggih mboten? Tapi kinten-kinten nek duwe anak sing beler dicerita-ceritake mboten Bapak Ibu? Oh mboten nggih. Oh isin nggih. Ya. Karena apa? Karena anak yang baik itu menjadi perhiasan. Ibu-ibu nek gadah perhiasan pripun sih? Senenge disimpen teng griya napa diagem? Diagem nggih? Lah, diagem. Gadah gelang diagem nggih. Ora perlu gatel mon, krenjeng-krenjeng. Ben wong liya ngerti nek nganggo gelang. Dia sering menceritakan kepada orang lain prestasi anaknya segala macam. Yang ketiga Bapak Ibu, hati-hati ini. Tipologi anak yang ketiga di dalam Al-Quran, anak itu bisa sebagai musuh. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, setiap kali kita ngaji Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada sesuatu yang besar yang ingin Allah sampaikan. Ini ayatnya harus kita perhatikan betul, tidak main-main ini. Seperti halnya misalnya ayat tentang puasa, diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, sesuatu yang besar yang ingin Allah sampaikan adalah terkait dengan
puasa. Nah, sama. Surat At-Taghabun ayat 14, apa yang ingin Allah sampaikan? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya, hai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah. Sesungguhnya di antara istri-istri kamu, anak-anak kamu itu bisa menjadi musuh bagimu. Hati-hati Bapak Ibu. Musuh. Musuh niku pripun sih? Musuh niku gimana? Musuh niku kan berusaha untuk mengalahkan kita. Orang tuanya itu sudah berbuat baik, tapi kemudian anaknya menghancurkan kebaikan orang tuanya. Orang tuanya sudah berusaha untuk selalu beribadah, anaknya menentang bagaimana caranya orang tuanya tidak jadi beribadah. Musuh. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mau ngaji seperti ini, anaknya kok rewel, "Pak, mboten usah ngaji sih Pak. Bu, ndak usah ngaji sih Bu. Nunggoni kulo saya aja," kan itu. Anak-anak ada kayak gitu Pak. Gimana berarti? Kita bagaimana? Mau mengikuti kemauan anak atau kita tetap mau ngaji? Hati-hati. Begitu juga pasangan ini, bapak-bapak ini, ya. Panjenengan badhe ngaji, ibu, Pak, ora usah ngaji sih Pak, ngaji terus. Mbok kolo-kolo malam Jumat iki sekaro aku wae Pak. Pripun Pak? Ada nggak kayak gitu Pak? Istri panjenengan ada pernah kayak gitu mboten? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, ini tipologi yang ketiga, anak sebagai musuh. Bapak Ibu, tipologi yang keempat ini adalah yang ideal Bapak Ibu. Anak itu sebagai cahaya mata. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini perlu didoakan Bapak Ibu, perlu diupayakan agar kita memiliki anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Nah, itulah Bapak Ibu, ada 4 tipologi anak menurut Al-Quran. 1, anak sebagai apa tadi? Ujian. 2, anak sebagai perhiasan. 3, musuh, hati-hati. Yang keempat, anak yang bisa menyejukkan hati orang tua. Harapannya kita semua Bapak Ibu, kita memiliki yang keempat ini Bapak Ibu. Anak yang menyejukkan pandangan kita. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan resep kepada kula panjenengan agar punya anak seperti itu. Ada 4 Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rahasia Nabi Ibrahim itu punya anak yang luar biasa. 1 Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu memiliki ilmu dan amal yang berkualitas. Terus Bapak Ibu serbahagia, ketika kita ingin punya anak qurrata a'yun tadi, hal pertama yang harus kita lakukan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim adalah kita sebagai orang tuanya harus memiliki ilmu dan amal yang berkualitas Bapak Ibu. Bagaimana kita akan mendidik anak kita ketika kita sebagai orang tuanya tidak punya ilmunya? Maka penting Bapak Ibu bagi kita untuk tahu bagaimana ilmu mendidik anak itu. Bagaimana kita berusaha untuk menambah ilmu kita Bapak Ibu. Makanya ketika ada kajian seperti ini, ada pengajian rutin, Bapak Ibu selalu datang, usahakan. Karena apa? Ini kesempatan kita untuk upgrade ilmu, tambah pengetahuan, tambah ilmu.
Dan yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua punya amal yang berkualitas. Amal berkualitas ini pun apa sih? Amal berkualitas itu adalah amal yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Umumnya orang itu purun mboten, nek sholat tahajud purun mboten Bapak Ibu. Umumnya orang mau nggak? Bangun, tapi kencing kemudian tidur lagi. Nah, ketika umumnya orang itu tidak mau sholat tahajud, kita sholat tahajud. Ketika umumnya orang nyun sewu Bapak Ibu, nek umumnya orang tuh maca Quran itu sak legone napa sak legone? Sak legone napa sak legone? Sak legone. Kita jangan seperti itu. Kita berusaha untuk tiap hari membaca Al-Quran. Ini namanya amal berkualitas. Monggo Bapak Ibu, mau sehari selembar, 2 lembar, 3 lembar, sehari kok 1 juz. 1 juz itu 10 lembar Bapak Ibu. Kurang lebih kalau kita baca itu 40 menit lah itu. Kalau 1 hari 1 juz niku berarti 1 bulan khatam. Ada orang yang bisa 1 hari 2 juz, berarti sebulan khatam 2 kali. Ada yang sehari bisa 3 juz, berarti tiap 10 hari sekali khatam. Monggo Bapak Ibu, kita semua punya potensi yang sama. Allah berikan 24 jam sama Bapak Ibu. Orang Batang, orang Limpung, orang Jakarta, orang Jepang sami. Waktunya sama. Tinggal kita mau atau tidak. Bapak Ibu saudara berbahagia, dasarnya apa? Surat Shad ayat 45 sampai 46. Wa dzakur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mereka punya perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya apa tadi? Amalnya punya amal-amal yang berkualitas Bapak Ibu. Jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Bapak Ibu nyun sewu, umumnya orang kalau bersihkan masjid purun apa mboten? Bersih-bersih masjid purun apa mboten umumnya orang? Males. Wah, wis ana takmir paling ana sing ngresiki. Ini kita bikin tim masjidku bersih, Bapak Ibu. Ini saya kesini pakai mobil Avanza itu tim masjidku bersih. Tiap hari Jumat kita bersih-bersih masjid. Semuanya kita bersihkan. Karpetnya dibersihkan. Kita punya vakum yang besar, kadang-kadang listrik di masjid itu enggak kuat, makanya kita bawa genset sendiri. Ada yang tim untuk membersihkan AC, kipas angin. Ada tim yang membersihkan kamar mandi, tempat wudhu. Kita juga bawa mesin cuci. Kadang di beberapa masjid itu rukuhnya aromanya sudah berbeda, kita bawa mesin cuci, dicuci di situ. Ini amal yang berkualitas Bapak Ibu. Ketika orang itu jarang melakukan, nah kita lakukan. Saya pernah kemarin silaturahim ke tempat teman saya, ini juga menginspirasi saya. Ketika sampai di rumahnya, di depan, di atas meja tamunya itu ada tumpuan kertas Bapak Ibu. Saya tanya, Om ini apa? Wah, ini saya bisanya cuma ini Mas. Kalau jenengan kan bisa ceramah kemana-mana. Kalau saya pegang mic aja sudah nggak bisa ngomong, bingung yang mau disampaikan apa. Nah terus ini tuh apa? Ternyata Bapak Ibu, beliau ini membayarkan rekening listrik masjid dan musola beserta PDAM-nya 34 masjid Bapak Ibu. Tiap bulan bayari rekening 34 masjid dan musola. Tiap bulan habis 28 juta.
Ini amal berkualitas apa mboten? Berkualitas, jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Kita tidak menyontoh yang 28 jutanya, tapi coba Bapak Ibu, kita sekarang berpikir punya amal yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Dari hal-hal yang kecil-kecil, Pak. Bapak-bapak nyun sewu, kalau datang ke masjid untuk sholat Jumat, jam pinten biasanya? Umumnya orang jam pinten? Oh, mepet komat. Coba umumnya orang misalnya setengah 12, kita datang jam 11. Betul. Kita punya amal yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Ini kunci Bapak Ibu bagaimana kiat kita bisa mendidik anak dengan sukses. Kita punya ilmu dan amal yang berkualitas yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Ketika ibadah kita biasa-biasa, ya sudah, Allah pun akan memberikan kepada kita kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita kok ibadahnya kok luar biasa di atas rata-rata orang pada umumnya, Allah pun akan memberikan kehidupan kepada kita di atas rata-rata orang pada umumnya. Semakin tinggi permintaan Bapak Ibu, semakin tinggi keinginan-keinginan kita, ibadah kita coba kita tingkatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tesik riyen sekolah nggih. Tesik kelingan mboten ada rumus gaya di fisika, itu pelajaran fisika. F1 sama dengan F2. Tesik kelingan mboten Bapak Ibu? Oh, tesik kelingan nggih, Masya Allah. Gaya gerak itu sama dengan gaya dorong. Ketika yang kita berikan kecil, maka keluarnya juga kecil. Ketika ibadah kita kok luar biasa, ibadah kita kok tidak biasa-biasa saja, maka Allah pun akan memberikan yang luar biasa. Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu berbahagia. Coba Bapak Ibu, kalau kita kok punya masalah-masalah kehidupan, masalah apapun itu, coba solusinya tingkatkan ibadah lebih dari biasanya. Nah, dicoba Bapak Ibu. Sering enggak kita punya masalah Bapak Ibu? Sering betul? Sering. Ketika kita kok sering mendapatkan masalah, kita coba untuk meningkatkan ibadah kita lebih dari biasanya. Bapak Ibu berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ibadahnya luar biasa. Tidak seperti orang pada umumnya, bahkan tidak seperti nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk ulul azmi. Bahkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, hanya 2 orang yang disebut dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini maksudnya pripun sih? Uswatun hasanah adalah orang yang bisa kita teladani dari seluruh sisi kehidupan. Cuma 2 nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad. Kenapa kok seperti itu? Karena amalnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu, surat Ad-Dzariyat ayat 24 sampai 29. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam punya amal yang berkualitas berupa bagaimana cara beliau memperlakukan tamu Bapak Ibu. Kita sering kan kedatangan tamu ya? Sering betul? Terakhir rumah kita kedatangan tamu kapan? Kapan Bapak Ibu? Oh, barusan. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau seandainya rumah kita kok sudah lebih dari 3 hari belum kedatangan tamu, berarti ada sesuatu yang dalam rumah kita, Pak. Hati-hati ini. Bahkan ada salah satu sahabat yang nyun sewu tiap hari ngundang tamu, ngundangi tamu, ayo yuk ke rumahku. Karena dia tahu bagaimana keutamaan tamu itu. Keutamanya apa Bapak Ibu? Tamu itu
tamu datang kok ke rumah kita, ini membawa kebaikan, Pak. Menambah keberkahan rumah kita, Bapak Ibu. Ketika tamu itu keluar dari rumah kita, keburukan-keburukan rumah kita ikut keluar bersama tamu yang keluar. Bapak Ibu, ini contoh surat Ad-Dzariyat ayat 24 sampai 29, contoh bagaimana Nabi Ibrahim punya amal yang berkualitas di atas rata-rata orang pada umumnya terkait dengan menerima tamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim? Apakah sudah sampai kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim? Jadi ceritanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu tengah malam. Tengah malam niku jam pinten? Jam 12 ya. Panjenengan kedatangan tamu jam 12 malam mau dibukakan apa mboten, Pak? Dibukake mboten, Bu? Oh, takut nggih, Bu. Napa didelok riyen? Saka korden dibuka. Kenal ora kan ngoten. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dibuka ke, Pak. Ternyata para tamunya Nabi Ibrahim itu al-mukarramin, para malaikat, Bapak Ibu. Tamunya jumlahnya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, wallahu alam. Yang jelas tamunya banyak nih, Pak. Idz dakhalu alaihi, ketika tamunya itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim, faqalu, maka tamu itu mengucapkan salaman, assalamualaikum. Panjenengan bareng jawab pripun? Waalaikumsalam. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak menjawab seperti itu, Bapak Ibu. Jawabnya apa? Qala salamun. Di dalam bahasa Arab ketika ada pertanyaan salaman dijawab dengan salamun, niku menjawabnya lebih hormat. Assalamualaikum, umumnya pripun jawabnya? Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi menjawab salam saja Nabi Ibrahim sudah punya amal yang berkualitas. Sambil mungkin kita sebagai orang timur membungkukkan badan kita, tanda lebih menghormati. Kaumun munkarun, meskipun para malaikat yang hadir, ternyata Nabi Ibrahim nggak kenal, Bapak Ibu. Mboten kenal. Sama orang yang tidak kenal saja Nabi Ibrahim lebih hormat, apalagi dengan orang yang kenal. Faragha ila ahlihi, kemudian Nabi Ibrahim segera menemui keluarganya. Dalam hal ini menemui istrinya. Dalam hal ini menemui Ibu Sarah. Ibu-ibu jenengan kula taken. Bapake pun buka ke pintu. Terus bapake matur, "Bu, kayak ono tamu." Jenengan badhe pripun, Bu? Jenengan badhe matur pripun? Urusan dhewe, Pak, ngantuk. Nggih, ngoten. Nabi Ibrahim tanya sama Ibu Sarah, "Wahai Ibu Sarah istriku, itu ada tamu. Kita punya apa?" Ternyata Ibu Sarah matur pripun? "Wahai suamiku, kita tidak punya apa-apa. Tapi masih ada sapi di belakang." Akhirnya malam itu juga nyembelih sapi, Bapak Ibu. Kula panjenengan nate mboten kedatangan tamu sembelih ke sapi nate mboten, Pak? Nate mboten, Pak? Pol-pole ayam sak wulu-wulu nih, Pak, nggih. Ndok dadar nggih, Bu. Masyaallah. Nih coba. Berkualitas enggak, Pak, Bu? Berkualitas. Jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Sembelih kayak sapi, Pak. Masya Allah. Setelah sapi itu disembelih, dimasak, digulai, Bapak Ibu. Faja'a bi ijlin samin. Setelah jadi gulai sapi tadi, itu kemudian Nabi Ibrahim membawa gulai sapi. Bapak Ibu perhatikan ayat selanjutnya. Faqarrabahu ilaihim.
Nabi Ibrahim sendiri yang mendekatkan gulai sapi itu kepada para tamu-tamunya. Seringnya bagaimana Bapak Ibu? Seringnya ketika ada tamu yang datang ke rumah kita suruhan pembantu napa mboten? Sing kan ngedalke sinten? Pembantu. Sing kan bikin tehnya siapa? Pembantu. Coba mulai sekarang kalau ada tamu Bapak Ibu, kita sendiri yang melayani. Nah, niki Pak, wingi tenggen kula Pak nggih. Sinten sing nglayani Pak? Nah, saya sendiri kan. Tak tuang-tuang ke Mbak tuh Pak. Masih ingat betul Pak? Lah saya nurun niki Nabi Ibrahim. Bapak Ibu kalau ke rumah saya sendirian. Kemarin saya kedatangan tamu dari Bandung, jamaah dari Cimahi, ada 64 orang naik motor semua Pak. Naik motor roda 2. Tak layani sendiri. Nginap 2 malam. Saya layani sendiri. Ini memang contohnya Nabi Ibrahim begitu. Amal yang berkualitas ini seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, ternyata setelah dihidangkan gulai sapi itu, tamunya nggak mau makan Bapak Ibu. Panjenengan mendekel mboten Pak, Bu? Wis di gawe ke gulai, sembelih ke sapi, mboten purun dahar tamune. Mendekel mboten? Bongko. Qala ala ta'kulun, kata Nabi Ibrahim, kenapa kalian tidak mau makan? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kenapa nggak mau makan, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak sengaja Bapak Ibu melihat tamu-tamunya yang berjumlah 7 atau 9 orang tadi itu kakinya tidak menyentuh tanah Bapak Ibu. Pripun Pak Bu? Jenengan kedatangan tamu tengah malam, nggih, jumlahe wong 7 ternyata sikile mboten menyentuh tanah. Wedi mboten? Takut enggak Pak? Nabi Ibrahim juga takut. Nabi Ibrahim juga manusia. Fa aujasa minhum khifah. Bapak Ibu, tata bahasa di dalam Al-Quran ini luar biasa. Tidak seperti bahasa Arab biasa Bapak Ibu. Pakainya fa'aujasa. Fa'aujasa itu artinya ngeten Pak, takut yang mau lari. Napa niku jenenge nek ten mriki? Oh, kamigilan. Takut yang ketakutan yang sangat mau lari gitu loh. Pelencing. Qalu, kemudian para tamu-tamu itu mengatakan, la takhaf, wahai Ibrahim, kamu jangan takut. Nah, ini Bapak Ibu, ayat selanjutnya hasilnya Bapak Ibu. Wa basyaruhu bighulamin alim. Wahai Ibrahim, karena kamu dan istrimu punya amal-amal yang berkualitas, maka aku datang ke sini akan memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan punya anak laki-laki. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Kemudian ibu Sarah niku kaget, terkejut. Apa bener sih? Aku mau punya anak laki-laki. Fasaqqat wajahaha, sampai menepuk-nepuk wajahnya. Iki aku ngimpi apa ora sih? Kata. Faqalat, ibu Sarah mengatakan, ajuzun, aku itu orang yang sudah tua. Mohon maaf Bu nggih, niki bahasanya sekarang, aku tuh sudah menopause. Kinten-kinten orang yang menopause bisa nggak punya anak Bapak Ibu? Nggak mungkin. Aqimun, lagi mandul. Sudah menopause, mandul lagi. Menurut akal manusia bisa punya anak, betul? Nggak mungkin punya anak. Tapi karena Ibrahim dan istrinya punya amal-amal yang berkualitas tadi, satu apa tadi?
dalam menjawab salam saja lebih hormat. Yang kedua, selalu memberikan yang terbaik untuk tamunya sesuai dengan kemampuannya beliau. Yang ketiga, dia layani sendiri tamunya itu. Ini amal-amal yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Maka ketika beliau berdua punya amal seperti itu, Allah pun memberikan kepada mereka berdua kehidupan di atas rata-rata orang pada umumnya. Menurut akal pikiran manusia nggak mungkin punya anak, Allah berikan anak laki-laki. Nah, ini Bapak Ibu rahasia yang pertama. Bapak Ibu berbahagia. Makanya orang tua harus berilmu dan memiliki amal yang berkualitas. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, lanjut. Yang kedua Bapak Ibu, rahasia Nabi Ibrahim dalam mendidik anak adalah Nabi Ibrahim memiliki sifat siddiq dalam mendidik anak. Surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah Ibrahim itu memiliki sifat siddiq dan dia adalah seorang nabi. Artinya Bapak Ibu apa? Orang tua itu memberikan contoh Bapak Ibu. Sebelum memerintahkan kepada anak, anak itu dicontohi dulu. Ketika kita menginginkan anak kita, le ngaji, ya kita harus ngaji. Le maca Quran, tapi kita kok HP-nan? Nggak bisa. Ketika kita memerintahkan anak ken maca Quran, kita baca Quran dulu. Baru matur kalih putrane, le maca Quran. Ada orang tua memerintahkan, le menone masjid, sholat jamaah. Bapak emang dolanan manuk pak. Kinten-kinten pripun anake? Nggak mau. Ibu ngongkon anake ken masjid, tapi ibu nonton drakor mawon. Nggak bisa. Ini nggak sidik namanya. Sidik niku pripun? Sidik niku apa yang diinginkan oleh orang tua mencontohkan terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu. Bangun kedekatan kebersamaan dengan anak Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara bahagia, kita mencoba Bapak Ibu ada family time, ada waktu yang khusus untuk keluarga. Bapak Ibu punya sempatkan ada waktu khusus untuk keluarga tanpa HP. Diajak ngobrol anaknya. Anaknya dicontohi. Kita ngejak ngobrol tapi orang tuanya tetap cekelan HP, nggak bisa. Bapak Ibu berbahagia, anak-anak kita tuh mulai sekarang harus dicontohi terus kebaikan-kebaikan. Biar apa? Biar terekam dalam memori mereka, oh ini orang tua aku mengerjakan ini, aku besok kalau punya uang aku mengerjakan itu juga gitu. Saya tuh sering mencontohkan pada anak-anak saya gini Bu. Anak saya itu 3 perempuan semua. Yang pertama masih semester 5 di Fakultas Kedokteran. Kemarin ketika masuk di kedokteran itu dia masuk di UGM harus bayar 400 juta. Masuk di kedokteran UMY itu bayarnya 350 juta. Kemudian ketika pakai dia punya kesempatan untuk pakai program prestasi, dia bisa masuk di UAD dengan 150 juta. Saya bilang sama dia, Kak, ini papa nyiapkan uang kamu untuk masuk kedokteran 400 juta. Pilihannya ketika kamu masuk di UGM berarti uangnya habis. Kalau masuk di UMY berarti masih ada sisa 50. Kalau kamu masuk UAD masih ada sisa
250. Kamu kalau masuk UAD berarti kamu masih punya kesempatan untuk beramal soleh. Ini terserah kamu uangnya untuk apa. Biar dia berpikir, Bapak Ibu. Ternyata yang dipilih UAD, Pak. Berarti masih ada uang 250. Ini untuk apa, Pak? Ya sudah, terserah kamu. Ternyata untuk ke masjid, untuk panti asuhan, wah macam-macam. Kita biasakan anak-anak kita itu untuk berpikir untuk punya amal-amal yang berkualitas tadi. Anak saya kalau tanya, Pak, aku mau dibelikan HP. Oke, tak belikan. Tapi HP-mu yang itu dikasihkan temanmu. Loh kan ini masih bagus, Pak. Lah ya sudah, kalau bagus nggak usah ganti. Anak yang kedua, ketiga juga begitu, Pak. Pak, aku mau minta sepatu. Oke, tak belikan. Tapi sepatumu yang lama itu dikasihkan temanmu. Ya kan masih bagus, Pak. Ya masih bagus, ngapain beli lagi? Gitu, Pak. Jadi kita mencoba mendidik anak-anak kita itu kita bangun kedekatan mereka dengan apa? Dengan mencoba untuk apa? Kita coba berbuat sidik. Apa yang kita ucapkan itu benar gitu loh. Biar anak kita berpikir. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu berbahagia, yang ketiga, rahasia keberhasilan Nabi Ibrahim mendidik anak adalah terkait dengan doa, Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, Nabi Ibrahim itu selalu menyertakan anak dalam doa-doa beliau. Contohnya, surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri kami ini, negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman. Bapak Ibu, pernah enggak kita mendoakan negeri Indonesia ini? Sering enggak kita sertakan negara Indonesia ini dalam doa-doa kita? Jangan-jangan kita jarang mendoakan negara kita, Bapak Ibu. Sehingga negara kita seperti ini. Coba Bapak Ibu, kita mencontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendoakan loh nih. Mendoakan untuk keamanan negaranya. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak keturunanku, anak budal asnam, agar tidak menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, Nabi Ibrahim selalu menyertakan anak-anaknya. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak-anakku. Seperti itu, Bu. Bapak Ibu berbahagia, doa yang lain banyak. Contohnya, ada satu doa yang redaksinya hampir mirip, Bapak Ibu, tapi lihat perbedaannya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Coba perhatikan Bapak Ibu, doanya Nabi Ibrahim. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Doanya Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Nabi Sulaiman itu sugih napa sugih banget? Sugih banget. Doanya napa? Sama. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa kalau tadi Nabi Ibrahim wa aslih li fi dzurriyyati nggih. Tapi kalau Nabi Sulaiman apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah aku termasuk hamba-hamba yang soleh. Tidak menyertakan anak, Bapak Ibu. Hasilnya apa? Setelah Nabi Sulaiman itu wafat, padahal beliau kaya raya, kaya sekali,
kaya sekali. Tapi ternyata setelah beliau wafat, anak-anak Nabi Sulaiman itu rebutan harta, Bapak Ibu. Coba Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim rebutan harta enggak ada. Keturunan Nabi Ibrahim semuanya adalah para nabi. Sampai Nabi Muhammad pun, Nabi kita itu jalurnya dari Nabi Ibrahim. Ini dahsyatnya doa, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berbahagia, mulai sekarang kita selalu sertakan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Kita jangan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita sertakan anak-anak kita. Coba Bapak Ibu, doa-doa kita ini di-upgrade, Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, sering mboten kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kula gadah anak sing soleh. Sering mboten? Sering nggih? Coba dirubah Bapak Ibu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan bisa mensolehkan orang lain. Coba dirubah. Sering enggak Bapak Ibu kita berdoa, ya Allah, mbok kula diparingi anak sing pinter. Sering mboten? Sering. Coba dirubah Bapak Ibu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak yang pinter dan bisa membuat orang lain pinter, bahkan bisa membuat sarana agar orang lain menjadi pinter. Sering ndak kita berdoa, ya Allah, mbok putra-putra kula niku mbok gadah pekerjaan. Sering mboten? Sering. Coba kita berubah doanya Bapak Ibu. Ya Allah, muga-muga anak kula niku bisa membuka lapangan pekerjaan. Kadang-kadang Bapak Ibu, doa-doa kita sebagai orang tua niku doanya niku-niku mawon, ndak pernah dinaikkan. Makanya Bapak Ibu, coba kita sebagai orang tua doanya niku di-upgrade-kan. Ini contoh dari Nabi Ibrahim seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana doa Nabi Ibrahim yang lain? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lagi-lagi menyertakan anak turunnya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu menegakkan sholat. Begitu juga dengan anak keturunanku. Jangan-jangan anak-anak kita angel dikon sholat karena kita juga jarang mendoakan mereka. Nah, Bapak Ibu serbahagia, nyun sewu, jangan bosan untuk berdoa. Bagaimana agar doa dikabulkan? Satu, kita sebagai orang tua harus paham betul ini Bapak Ibu. Satu, sandang pangan harus halal. Yang kedua, hadirkan hati saat berdoa. Yang ketiga, penting ini Bapak Ibu, agar doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah, jauhi dosa besar maupun dosa kecil. Ternyata Bapak Ibu, dosa itu penghalang doa. Padahal dosa kita banyak atau banyak sekali tadi Bapak Ibu? Banyak sekali. Kita sebagai orang tua berusaha sekuat tenaga jangan banyak melakukan dosa. Agar apa? Agar doa-doa kita yang kita panjatkan pada Allah untuk anak keturunan kita dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, dilarang istijal dalam berdoa. Istijal itu apa sih? Mboten sabaran. Kesusu atau berputus asa dalam berdoa. Akhirnya sudah orang Arab ngundung meneh. Istijal. Nah, yang kelima Bapak Ibu niki, manfaatkan momen-momen terkabulnya doa. Kapan momen terkabulnya doa? Satu, sepertiga malam terakhir. Itu Allah turun ke langit dunia. Dua, Bapak Ibu, antara adzan dan iqomat.
Begitu panjenengan masuk masjid, sudah adzan masuk masjid kok urung komat-komat, dereng komat-komat, ampun ngersula. Urung komat-komat sih. Ini kesempatan kita untuk berdoa. Ini waktu mustajab betul Bapak Ibu. 3. Saat hujan turun Bapak Ibu. Seringnya bagaimana? Ketika hujan ngersula, aduh udan. Pemeane urung garing wis udan. Padahal ini kesempatan kita untuk berdoa. Yang keempat Bapak Ibu, saat kita sedang bepergian. Sering mboten pergi keluar dari rumah, sering mboten? Sering. Seringnya kalau kita pergi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ngelamun, napa meleh, dengarkan musik, napa meleh, ngobrol. Tapi jarang kita berdoa ketika kita bepergian. Padahal itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Bapak Ibu, ada waktu yang mustajab di hari Jumat. Nah, besok kan hari Jumat nggih? Dieling-eling nih Bapak Ibu. Ada 2 waktu yang mustajab di hari Jumat. Kapan itu? Ketika imam khotib itu duduk di antara 2 khutbah. Seringnya bapak-bapak ketika nyuwun sewu khutbah berlangsung pada nyare mboten? Wah, itu ngantuk. Itu kemarin ada hasil penelitian Pak Bapak Ibu. Ternyata diambil di 20 sampel masjid, ternyata ketika khutbah berlangsung niku 70% jamaah tidur. Makanya kemudian kita cari, ini kenapa sih kok bisa tidur? Ternyata hasilnya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang mengatakan khutbahnya enggak menarik. Sing dibahas iku-iku tok. Sing diwaca buku sing wis kuning-kuning niku Pak. Bahasannya enggak menarik. Tapi ada juga yang mengatakan khutbah itu enggak penting. Ini bahaya. Padahal khutbah itu merupakan salah satu rukun sholat Jumat. Yang kedua waktu mustajab di hari Jumat adalah setelah asar sebelum maghrib. Dan dari 2 hadis ini yang terkuat adalah yang kedua Bapak Ibu, yaitu setelah asar sebelum maghrib. Manfaatkan Bapak Ibu, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Suami istri ini harus dikomunikasikan nih. Saya sering kalau seandainya malam Jumat seperti ini, saya matur sama istri, "Mah, besok mau berdoa apa?" Pernah mboten panjenengan komunikasikan sama bapak Bu? Arep ndonga napa Pak? Nate? Oh, enggak pernah. Astagfirullahaladzim. Lah nek ibuke njaluk Avanza, tapi bapake njaluk Pajero. Kan bingung mengke, Pak. Ini sing arep dikabulke sing ndi kan ngoten. Dikomunikasikan Bapak Ibu, suami istri. Saya sering sama istri, "Mah, besok kita mau berdoa apa?" Biar proposal ini ku sami ngeten lho, Bu. Coba Bapak Ibu. Kalau seandainya suami istri itu kok doanya itu kok sama, niku lebih mengetuk pintu langit Bapak Ibu. Monggo. Jangan-jangan Bapak Ibu berbahagia karena kita tidak pernah berkomunikasi sama istri apa yang mau kita doakan kepada Allah, membuat anak-anak kita juga bingung. Kemarin ada jamaah kita dari Pekalongan, anaknya dipondokkan di Jogja. Ternyata mboten kerasan, Bu. Ternyata apa? Bapake sing pingin mondok teng Jogja, tapi ibuke nggondeli. Ndongone mbok sekolah ning Pekalongan wae. Akhirnya anaknya begitu, Bapak Ibu. Ini karena apa? Karena suami istri tidak pernah mengkomunikasikan doa. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, tadi terkait dengan makanan, beri makanan yang halal dan bergizi, Pak. Makanan haram itu penghalang doa. Kita mencoba apa yang masuk ke tubuh kita itu sing halal-halal saja. Baik halal itu zatnya maupun cara memperolehnya. Bapak Ibu nyun sewu,
ketika panjenengan masuk ke warung mau makan iki niku wonten napa ayam, wonten lele, wonten napa rendang, wonten tempe, wonten tahu. Jenengan badhe milih sing pundi, Bu? Oh, tempe nggih, sing murah nggih. Bapak Ibu nyun sewu. Ketika kita tidak yakin kalau ayam itu nyembelihnya bismillah atau tidak, ampun dipilih, Pak. Ini tadi saya sholat maghrib kan di tempat Pak Eko di Masjid Ar-Rusda ditulis. Tadi sekalian buka puasa. Di situ kan rumah makan Padang itu, lauknya ayam macam. Kula taken, Mbak, jenengan ayam nyembelih sendiri enggak? Mboten, Pak. Tumbas, nggih. Lah tumbas teng pundi? Nggih teng pasar. Niki nyembelih dengan bismillah napa mboten? Wah, nggih mboten ngertos. Wah, sudah enggak usah dipilih. Kita seringnya gimana Bapak Ibu? Enggak peduli dengan hal seperti itu. Nggih mboten? Iya. Makanya tadi saya milih lele. Apalagi ketika kita keluar negeri Bapak Ibu misalnya. Saya sering ketika keluar negeri itu misalnya teng hotel, ini kan bebek, ini sapi. Loh ini dok, ini halal. Iya. Tapi nyembelihnya dengan bismillah atau tidak? Kalau tidak kita nggak yakin nyembelih dengan bismillah, ya usah dimakan. Cari yang lain. Ini mempengaruhi doa-doa kita Bapak Ibu. Kemarin sebelum Covid saya ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Saya nginap di Hotel Nasional. Hotel Nasional itu hotel bintang 5 yang terdekat dengan Aqsa. Tiap hari itu makanannya ayam sama bebek, Bu. Teman-teman saya, dok kenapa sih kok nggak mau makan ini? Enggak, saya cari omelet aja, telur dadar gitu. Saya buktikan Bapak Ibu. Saya masuk ke pantry, ke dapur, saya nemuin kokinya. Ya, saya ada fotonya tuh sama kokinya. Saya tanya, Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Anda beli bebek ayam ini dari mana? Atau nyembelih sendiri? Beli. Beli di mana? Di pasar apa namanya itu waktu itu? Saya browsing Bu.